Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari grup 2 ingin menjelaskan melalui gimana sih langkah-langkah download dan juga installation. Di sini kita gunakan buat menyiapkan lingkungan SQL Server. Nanti kita juga download beserta add-on-nya, yang utamanya itu pasti SQL Server Management Studio-nya, kita kenal sebagai SSMS, dan juga Visual Studio-nya. Di sini semuanya saya download dengan versi di 2019 ya. Oke, tanpa basa-basi, mungkin saya bisa langsung ke browser, habis itu kita kita cari aja SQL Server 2019 gitu ya. Kita pilih di post itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada form. Di sini kita sebelum download harus ngisi form pendaftarannya dulu. Dan emailnya kita menggunakan email mahasiswa atau company, karena saya sendiri masih jadi company PC Binus University dan yang lain tinggal aja sih. Ada juga yang masih mahasiswa ya. Nah, di sini sudah selesai, kita klik download. Nah, kalau kita sudah selesai mengisi form, tadi kita juga sudah mengisi form, tinggal kita pencet download. Habis itu kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Di sini akan terlihat ada bukan yang akan di-download sih. Kita pilih aja sih antara X atau kita pakai Azure. Tapi di sini saya akan pakai si X. Nah, untuk selanjutnya kalau kita di dalam instalasi di sini ada 3 proses ya pada saat instalasi. Bisa dilihat di sini ada basic, custom, dan juga download media. Kalau basic ini tuh biasanya kita harus semua proses instalasi harus connect internet. Kalau custom berarti boleh modifikasi lokasi file yang disimpan. Kalau download media ini biasanya kita downloadkannya terlebih dahulu, lalu lakukan instalasinya bisa secara berkelanjut. Nah, kalau aku sendiri sih aku pilihnya basic ya. Nah, di sini tinggal klik kanan aja, di sini klik accept accept aja. Nah, di sini karena biasanya masuk location itu kita ya default itu saja, tapi karena penyimpanan saya penuh, jadi di sini saya membuat file baru di penyimpanan di disk dengan
sama SQL Server. Nah, ini bisa muncul kalau di D aman soalnya penyimpanan masih banyak gitu ya. Sini kita tinggal klik install. Di sini kita baca dan hasilnya. Di sini bisa dilihat install juga sudah bisa sukses. Selanjutnya kita bisa langsung ke connect gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita akan sini ada itu installation media player-nya di mana aja, servernya itu di mana aja, connection string-nya itu gimana di mana aja gitu. Kita bisa langsung connect dan juga close. Kalau sudah selesai. Oke, tadi kan kita sudah berhasil buat download yang SQL servernya ya. Nah, di sini kita lanjutkan untuk instalasi add-on-nya. Yang salah satunya yang pertama ini kita akan lakukan install SQL Server Management Studio. Kita bisa cari aja di Google gitu seperti biasa. Terus kita klik yang paling atas dari website Microsoft-nya itu sendiri. Nah, karena di sini kan saya ingin downloadnya versi yang ke-19. Jadi bukan versi yang terbaru. Nah, untuk itu aku bukanya di riwayat rilis atau rilis history. Dan di sini ada banyak banget versi. Dan karena aku mau yang versi 19, jadi di sini cuma ada satu, aku download dan pilih yang 19.3.3 ini. Nah, karena proses downloadnya ini bakal lama banget karena kira-kira sekitar 600-an MB. Nah, mungkin kita bisa skip aja proses ini dan kita bisa lihat hasil downloadnya nanti di File Explorer dan di bagian download gitu ya. Kalau nanti udah, nanti akan muncul di sana dan tinggal kita klik aja 2 kali gitu. Oke, jadi saya sudah download ya SMS-nya. Di sini kita bisa lihat, tinggal kita klik aja untuk melakukan installation-nya. Jadi SMS. Tinggal dilihat up, kita tinggal klik install aja. Kalau biasanya sih secara default-nya sudah ada hasilnya. Mungkin kalau ada hmm, seperti interview, kita bisa ubah tinggal klik ke yang ada di sini. Kita tinggal klik di sini ada perizinan. Sebentar.
Baik, berikut ini saya akan melakukan demonstrasi untuk melakukan download aplikasi Visual Studio 2019. Jadi pertama kita dapat melakukan search pada aplikasi Google, yaitu download Visual Studio 2019. Kemudian karena di aplikasi Microsoft sendiri, untuk Visual Studio yang disediakan adalah Visual Studio yang digunakan untuk aplikasi C++, jadi kita akan menggunakan atau kita akan mendownload aplikasi Visual Studio 2019 dari website lain. Di sini saya akan menggunakan website dari TechSpot. Di sini kita dapat menekan tombol memilih web dari TechSpot. Nah, kemudian proses download akan otomatis dilakukan setelah kita memilih website sebelumnya. Nah, ini sudah terlihat ya, aplikasi sudah terdownload. Kemudian untuk melakukan instalasi, kita dapat langsung membuka file yang telah terdownload. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini setelah kita menekan aplikasi yang telah terdownload. Kemudian kita klik tombol continue untuk melanjutkan proses instalasi. Nah, di sini akan lumayan makan waktu ya, jadi mungkin kita bisa percepat saja waktunya untuk mempersingkat waktu. Pastikan pada saat mendownload Visual Studio ini device mumpuni untuk melakukan download dan untuk melakukan instalasi Visual Studio itu sendiri. Nah, proses download sudah selesai dilakukan, kemudian kita tunggu dulu untuk loadingnya. Nah, jika telah berhasil melakukan install sebelumnya, kemudian akan muncul halaman dari aplikasi seperti berikut. Nah, karena di sini kita hanya akan menggunakan aplikasi untuk sistem data warehouse, jadi di sini kita hanya akan mendownload aplikasi untuk data storage and processing saja, dan untuk proses yang lain mungkin dapat dilewati terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan checklist pada data storage and processing, kita dapat menekan tombol install. Nah, di sini dapat kita lihat ya, total space required-nya ada 7 GB, ini mana itu cukup besar, jadi pastikan device pengguna mumpuni untuk melakukan download dan instalasi Visual Studio 2019 ini. Oke, kemudian untuk lanjutkan proses, kita dapat menekan tombol install. Nah, proses install sendiri ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi ini kita dapat langsung skip saja. Nah, kemudian setelah proses download selesai, secara otomatis akan muncul halaman aplikasi Visual Studio. Nah, di sini kita dapat melakukan sign in, tapi sepertinya kita dapat melakukan skip terlebih dahulu. Jadi kita dapat menekan tombol not now, maybe later. Nah, kemudian kita pilih environment-nya, kita pilih temanya.
kemudian kita dapat langsung menekan tombol Start Visual Studio. Nah, proses instalasi telah berhasil dilakukan. Jadi setelah aplikasi Visual Studio ini berhasil di-download, proses selanjutnya adalah kita dapat melakukan download aplikasi AdventureWorks untuk melakukan proses data warehouse dan data mining.